billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya padamulah kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menerangkan bahwa setiap hamba pasti akan diberikan suatu ujian atau cobaan dengan sedikit rasa ketakutan. Takut miskin, takut sakit, takut kehilangan, dan sebagainya. Karena pada hakikatnya, kehidupan merupakan perpindahan dari satu cobaan pada cobaan yang lain. Cobaan itu tidak hanya datang berupa kesulitan, cobaan juga tidak hanya datang berupa musibah, tapi cobaan bisa datang berupa kemewahan ataupun kejayaan. Tergantung dari cara kita untuk menyikapi atau menerimanya. Menurut Imam Ghazali, sabar merupakan ketahanan diri kita terhadap suatu musibah atau cobaan tanpa merasa gusar ataupun mengeluh. Bahkan tidak juga untuk bercerita kepada sesama, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Lalu, latihan untuk meningkatkan cara kesabaran di bulan Ramadan seperti apa? Apalagi Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini sangat jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Sebetulnya, sabar harusnya menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan bersabar, bersyukur, dan ikhlas atas apa yang telah Allah berikan. Lalu, hal-hal apa saja atau cara apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memelihara kesabaran dalam bulan Ramadan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadikan sabar sebagai kebiasaan. Kenali terlebih dahulu, identifikasi dulu hal-hal apa saja yang membuat kita kadang merasa tidak sabar. Lalu kelola dengan baik, jadikan rutinitas dan jadikan kebiasaan. Yang kedua, belajar mengatur ataupun menahan emosi. Kadang, emosi itu menjadi musuh terbesar sabar. Emosi bisa berupa dari rasa frustasi, kecewa, putus asa, sedih, dan yang lain sebagainya. Tetapi, ketika memang emosi itu datang, coba kita belajar untuk meredakan emosi. Cukup sampai di situ, jangan sampai berlarut-larut, karena itu akan memperburuk keadaan. Yang ketiga,
luaskanlah sudut pandang dan pikiran. Kadang yang namanya hidup itu seperti sebuah adegan film. Itu ada beberapa bagian, atau ada beberapa scene. Terkadang kita hanya fokus pada satu scene yang tersulit, yang kita pikir paling sulit. Dari situ kita kadang lupa akan hal-hal kecil lainnya yang sudah kita dapatkan, yang harusnya kita jauh lebih bersyukur. Saat itu terjadi, luaskan sudut pandang dan luaskan pikiran. Coba tanya pada diri sendiri, apa sih tujuan kita hidup? Apa sih hal yang akan kita peroleh untuk kedepannya? Disitulah kita baru bisa berpikir, masih jauh orang-orang di luar sana yang jauh di bawah kita. Selanjutnya, nikmatilah perjalanan hidup. Terkadang saking kita pusing memikirkan beban hidup, saking kita pusing memikirkan hal yang belum kita capai, kita seakan-akan dibuat lupa oleh hal-hal yang memang sudah kita dapatkan sebelumnya. Cobalah nikmati proses hidup kita sendiri. Itu akan menjadikan salah satu kita jauh lebih ikhlas untuk menerima semua yang sudah Allah tentukan. Dan yang terakhir, belajar ikhlas. Terkadang ikhlas itu menjadi hal terakhir, cara terakhir yang saat kita sudah putus asa, tidak ada hal lagi yang dapat kita lakukan. Ternyata ikhlas itu seharusnya menjadi sesuatu awal untuk perubahan yang jauh lebih baik. Dari ikhlas, kita akan belajar bersyukur, dan tentu sabar itu akan mengikuti dengan sendirinya. Itulah beberapa di antara cara memelihara kesabaran. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga pola hidup agar tetap sehat. Jangan lupa untuk cuci tangan. Sebelum saya mengakhiri tausiah hari ini ada pertanyaan yang masuk di email tentang sabar. Katanya, gimana sih cara menyikapi masalah dengan sabar? Sebetulnya jawabannya itu ada dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang jelas, yang harus kita ingat adalah satu, bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan cobaan ataupun musibah di luar batas kemampuan hambanya. Tentunya selalu berpikir positif dan selalu berprasangka baik sama Allah. Seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ingat, dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, salah satu caranya tetap ikhlas dan bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab atau mewakili dari pertanyaan teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syarul Ramadan ya syawasiyan. Marhaban ya syarul Ramadan ya syawasiyan. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa dukung saya ya, Jana dari tim Kalikojek. Caranya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube dari MTC Bidex. Terima kasih. Wassalamualaikum.